menasibkan baik. Kalimat ini agak sulit sedikit, tetapi sangat tegas. Siapa yang menasibkan saudara baik? Siapa yang menasibkan saya jelek? Oh, sumbernya satu. Ada orang nasibnya jelek, sumbernya dari Tuhan. Ada orang nasibnya baik, sumbernya dari Tuhan. Kenapa tidak minta? Tuhan, tolong ganti. Karena Engkau yang mempunyai, tolong ganti saya punya nasib yang tidak baik. Yang jelek, yang menderita. Tolong Tuhan, perbaiki dan pulihkan saya. Dan beri nasib yang baik kepada saya. Amin. Saudara katakan bersama saya, Tuhan Yesus, karena segala sumber tentang nasib ada dalam tangan-Mu. Hamba datang pada saat ini, gantilah nasib jelek di dalam hidup hamba menjadi nasib yang luar biasa. Dalam nama Yesus, hamba datang pada alamat yang benar. Dan Engkau pasti menolong hamba. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan penebus kami. Kita yang percaya demikian, aminkan. Amin. Beri tepuk tangan yang baik bagi Dia. Para kekasih, kita akan membaca dua buah ayat berikut ini. Yesaya pasal 45 ayat 5a dan ayat yang ke-7. Mari kita akan baca. 1, 2. Akulah Tuhan dan tidak ada Allah yang lain. Kecuali aku tidak ada Allah yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Amin. Jadi saya bertanya, siapa sumber dua macam nasib ini? Siapa sumbernya? Tuhan Yesus. Kalau kita tahu alamatnya, kenapa kita tidak datang kepada Dia? Dia bisa bikin nasib kita malang, celaka. Tapi Dia bisa menjadikan nasib yang mujur. Wow. Anda tahu alamatnya, tapi Anda tidak mau datang. Saudara, betapa bodohnya. Itu sebab malam hari ini, kalau engkau ada masalah tentang nasibmu, maka engkau harus segera datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, sudah terlalu lama saya membiarkan, saya tidak cinta pada diri saya sendiri. Karena saya membiarkan saya punya nasib terkatung-katung. Gak karuan Tuhan, kemana juntrungannya ini saya gak tahu ini. Ya, saya mengikuti aliran aja, just flowing. Saudara, Tuhan bilang, karena kamu tidak ambil keputusan. Semua katakan, saya harus mengambil keputusan untuk mengubah nasib saya. Saya datang kepada Tuhan Yesus karena Dia yang sanggup menjadikan nasib saya mujur. Amin. Kalimat ini berbeda, ada dua macam perbedaan ya. Disebutkan yang menjadikan terang. Untuk menjadikan terang harus ada karya tangan Allah. Dia menjadikan terang. Tetapi untuk gelap, cukup Dia menciptakan, langsung gelap. Saudara, jadi orang itu kalau jauh dari Tuhan, sangat riskan. Kalau sampai Tuhan tidak senang sama dia, kalau saya jauh dari Tuhan, sampai Tuhan tidak senang sama saya lagi terang, saya lagi benderang, saya lagi mulia dan mulio, tiba-tiba gelap. Gelap semua pada saya. Saya nggak tahu arah. Saya tabrak sana, tatap sana, saya kejeglong sana, saya masuk jurang di sana. Hanya seketika, mudah sekali. Tetapi untuk menjadi, saya ketabrak sana, ketatap sana, saya kejeglong sana, saya masuk jurang di sana. Hanya seketika, mudah sekali. Tetapi untuk menjadikan terang, Tuhan berkarya. Disebutkan yang menjadikan terang. Dia ingin satu karya dari tangannya, kehendak dari firman-Nya, supaya saudara terang, supaya saya tidak gelap lagi. Dia perlu satu usaha. Saudara, dia tidak hanya begitu saja. Kalau mudah itu dia bikin gelap, bikin nasib malang.
Ya, nasib mujur, dia menjadikan. He is creating, he is working on, he is doing something great in your life. So every day, your destiny, good destiny. Itu sebab Anda dan saya harus tahu gimana kalau dia membuat, menjadikan. Itu kata kerja. Dia membuat sesuatu untuk terang dan membuat sesuatu untuk nasib mujur. Amin. Kalau ada orang dia tidak suka, mudah dari nasib mujur tiba-tiba set malam. Dan terang bilang Tuhan tidak senang, tiba-tiba gelap gulita. Itu sebab saya dan saudara bukan hanya tahu alamatnya yang bisa bikin baik, tetapi kita juga tahu kalau dia ingin saudara menjadi baik, kalau saudara dekat dengan dia. Kalau saya jauh dari dia, alangkah mudahnya bagi dia mengubah dalam sepersekian juta detik semua yang terang benderang, semua yang mujur bagi saya mendadak sontak menjadi gelap gulita dan malanglah hidup saya. Itu sebab Anda dan saya kita harus ambil hati Tuhan. Tuhan, saya cuma mau ngambil hatimu saja. Kalau saya ngambil hati orang percuma. Paling-paling dia cuma senang sama saya dikasih kerjaan, saya dikasih uang, atau barangkali kasih dagangan. Ya mungkin saya dikasih pinjam, dia punya rumah, karena rumahnya banyak sekali. Itu, cuma itu. Tetapi saya punya nasib tetap malang. Tapi kalau saya dekat dengan engkau, ambil hatimu, nasib saya mujur dan terang jalan saya. Haleluya. Katakan luar biasa. Saya tahu rahasianya. Demi nama Yesus, saya menerimanya. Amin. Saudara, menjadikan nasib mujur, ceritanya dari ayat yang kita baca tadi, sepertinya Tuhan itu nomor satu mendesain. Ketika saya berkata, Tuhan Yesus, Bapa yang di sorga, hamba hidupnya berantakan kayak begini. Hamba tidak tahu sesuatu kesuksesan, hamba berat sekali, hamba tidak mampu, hamba tidak punya modal, hamba tidak punya sumber daya manusia. Hamba datang kepadamu Tuhan. Oh baik anakku, Timothy, baik, kamu sudah nyerah sekarang, oke? Kalau kamu sudah nyerah, aku mau mendesain ulang kamu. Aku mau merencanakan ulang buat kamu. Adalah bagus kamu datang kepadaku. Aku akan mendesain ulang. Saudara melihat bangunan-bangunan yang fenomenal di dalam dunia, yang monumental umpamanya, saudara melihat Menara Eiffel di Paris, Prancis. Saudara, itu tidak main-main. Itu dibangun abad 19. Saudara. Dan itu luar biasa. Batang-batang bajanya. Wah, mengerikan sekali. Saudara melihat satu istana atau satu katedral di Eropa. Saudara, yang begitu hebat sekali bangunannya, arsitekturnya, modelnya, konstruksinya. Dah, engkau garuk-garuk kepala, kayak apa ini? Saudara, kita tidak tahu mereka mempunyai ilmunya. Dan mereka sudah berkutat dengan perhitungan-perhitungan yang sangat sulit dan jelimet. Akhirnya jadi bagus. Betul apa tidak? Semua orang di seluruh dunia kepengen ngeliat, kepengen megang. Oh ini, aku sudah sampai di Eiffel. Aku sudah sampai di katedral ini. Aku sudah sampai di monumen ini. Aku sudah masuk di istana ini. Saudara, dan saudara mengaguminya. Ada beberapa orang yang mencurahkan desainnya yang luar biasa. Kepengen ngeliat, kepengen megang. Oh ini, aku sudah sampai di Eiffel. Aku sudah sampai di katedral ini. Aku sudah sampai di monumen ini. Aku sudah masuk di istana ini. Saudara, dan saudara mengaguminya. Ada beberapa orang yang mencurahkan desainnya yang luar biasa. Apalagi kalau saya dalam keadaan hati kepada Tuhan Yesus, saya mengakui bahwa keberadaan saya berantakan,
keberadaan saya kotor, keberadaan saya bodoh dan tidak mempunyai suatu alasan untuk menjadi mulia. Dan saya berkata, Tuhan tolong desain kembali hamba. Ciptakan, kerjakan, jadikan terang, jadikan nasibmu. Saya yakin kedatangan saya dan saudara sedemikian rupa dihargai oleh Allah. Dan dia akan berkata, aku akan mendesain ruang saudara. Dan itu menyenangkan sekali. Setelah dia selesai, di dalam waktu yang sangat singkat di dalam perkataan saya, dia mulai mengerjakan saya. Dia mulai merombak hidup saya. Sifat-sifat saya, cara bicara saya, kesenangan-kesenangan saya, mulai merombak semuanya. Saya punya agenda yang tidak baik, mulai dirombak oleh dia. Saya punya kesehatan yang rusak, berantakan. Saudara, tubuh saya yang sakit-sakitan dirombak oleh dia. Dia memberikan tubuh yang segar, bugar. Karena dia mempunyai desain yang baru. Luar biasa. Itu sebab kalau saya dan saudara minta didesain ulang oleh Tuhan. If you want Him to redesign your life. And then you surrender your life to Him. And He will make over for everything that is not good in your life. And you will become a new one. A new you in this rest of your life. Kalau saya dan saudara menjadi sesuatu yang baru. Engkau yang baru, saya yang baru. Dan mengizinkan Tuhan bekerja setiap waktu dalam hidup kita. Maka engkau akan mengagumi pada satu level yang tinggi. Pada satu dataran. Pada satu pandangan yang tinggi. He is making something. He is working on you. Kalau saudara mempersembahkan hidup saudara, makan nasib yang mujur. Katakan, makan nasib yang mujur. Akan saya nikmati. Terang dari Allah memenuhi hidup saya. Sekeliling saya. Sebagai orang yang dicintai Allah. Amin. Buktikan. Terimalah. Dengan engkau lebih dekat kepada Tuhan dan jangan menjauh dari Dia. Setuju demikian? Para kekasih, saya maju bersama dengan Anda. Apa sih tandanya nasib jelek? Saudara, sudah tentu beberapa. Saya petik satu saja yang harus saudara paham. Yaitu saudara takut sama setan. Siapa di sini yang takut sama setan? Tolong angkat tangan. Saya enggak loh, ya. Siapa yang suka takut sama setan? Ya. Kalau saudara sudah takut sama setan, maka saudara nasibnya jelek. Sebagus apapun kau dan saya. Sebab ini merupakan salah satu ciri yang khas bagaimana seorang harus menerima kuasa dari Tuhan. Saudara, dalam Matius 10 ayat yang pertama, mari kita akan membuka dan membacanya. Injil Matius pasal yang ke-10 ayat 1. 1, 2. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Amin. Siapa yang memberi kuasa? Tuhan Yesus. Betapa menyenangkan 12 orang ini menerima kuasa dari Tuhan. Saudara, itu tidak macam transfer uang, itu adalah seketika masuk dalam hidup mereka. Mereka punya kuasa untuk mengusir roh jahat. Saudara, mereka punya kuasa untuk melenyapkan. Amin. Siapa yang memberi kuasa? Tuhan Yesus. Betapa menyenangkan 12 orang ini menerima kuasa dari Tuhan. Saudara, itu tidak macam transfer uang, itu adalah seketika masuk dalam hidup mereka. Mereka punya kuasa untuk mengusir roh-roh jahat. Saudara, mereka punya kuasa untuk melenyapkan penyakit. Katakan, melenyapkan penyakit.
Ada dua terminologi dalam Alkitab. Satu, menyembuhkan penyakit. Dan kedua, melenyapkan penyakit. Yesus memberi kuasa melenyapkan penyakit. Kalau boleh saya tanya, saudara suka yang mana? Menyembuhkan penyakit atau melenyapkan penyakit? Yang mana? Betul? Melenyapkan berarti dia tidak eksis lagi, dia tidak berada lagi di dalam tubuh dan eksistensi keberadaan saudara. Itu penyakit sudah tidak ada. Tapi kalau menyembuhkan saudara, maka lain kali dia masih kembali lagi. Dia masih bisa, kita bisa tertular dan kita bisa sakit lagi, menderita lagi. Itu sebab kita sepakat. Katakan, saya dealing supaya penyakit saya dilenyapkan dalam nama Yesus. Saya mempunyai kuasa ini demi nama Yesus. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Haleluya. Semua katakan, saya harus bisa mengusir. Saya harus bisa mengusir roh jahat.